سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وعد للصائمين والصائمات بابا يقال له الريان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المعصوم من كل الذنوب والعصيان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Babussalam, hamba Allah umat Rasulullah yang saya hormati dan saya muliakan. Setelah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, salawat dan salam untuk Rasulullah, sahabat dan pengikut beliau, kita ulangi lagi, kita harus bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Sudah sampai malam ke-14 malam hari ini. Alhamdulillah kita masih sehat dengan harapan semoga mudah-mudahan segala macam amal ibadah yang kita lakukan di siang hari dan di malam hari semuanya diterima, diridhai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita sampai tuntas melaksanakan ibadah akhir Ramadan, datang 1 Syawal. Bahkan kita berdoa, sekarang kita masih berada di Ramadan 1443 Hijriah dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan 1444 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salah satu keyakinan umat beriman adalah yakin betul bahwa Al-Quran adalah sebagai pedoman. Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup, way of life. Saudara-saudara, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahkan orang beriman itu harus yakin betul yang namanya kitab suci hanya Al-Quran. Jangan ragu itu, ya, jangan ragu. Yang namanya kitab suci sekarang hanya Al-Quran. Oleh karenanya sebagai konsekuensi dari keyakinan itu, saudara-saudara yang saya hormati dan saya muliakan, umat Islam itu harus cinta kepada Al-Quran. Sebagai tanda kita cinta, kita harus membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah sudah kita yakin betul bahwa membaca Al-Quran itu akan mendatangkan keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa di bulan suci Ramadan ini. Udah malam ke-14. Pertanyaannya, sudah berapa juz kita baca? Saudara-saudara yang saya hormati dan saya muliakan. Atau mungkin ada yang sudah hatam. Kalau memang tidak hatam, ya tidak harus mengejar target. Apalagi membaca Al-Quran dengan mengejar target, tapi melanggar aturan-aturan membaca Al-Quran, saudara-saudara. Rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Tidak sedikit orang yang baca Quran tapi Quran sendiri melaknat dia. Di samping maknanya adalah
dia mengamalkan, membaca Al-Quran tapi dia tidak mengamalkan Al-Quran. Bisa juga dia baca Quran tapi main-main dengan membaca Al-Quran. Fama ba'da kalamillahi min kalam, tidak ada bacaan yang lebih mulia dibandingkan dengan Al-Quran. Itu yang kita yakini, saudara-saudara. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, tidak hanya membaca Al-Quran yang pahalanya dan kebaikannya sudah kita tahu, 1 huruf 10 pahala di luar Ramadan. Bahkan kalau ada yang khatam Quran menurut Imam Syafi'i, jumlah Al-Quran itu, jumlah huruf Al-Quran di dalam Al-Quran itu hurufnya ada 1.027.000. 1.027.000 menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau kita hafal atau khatam Al-Quran dikalikan 10 pahalanya itu, Masya Allah, berarti pahalanya kurang lebih 10.270.000 pahala dan kebaikan. Itu di luar Ramadan. Tapi kalau di dalam Ramadan tidak terhingga. Oleh karenanya rugi, menyesal dan menyesal kalau ada di antara kita tidak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Saudara-saudara, innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an kal baitil kharib. Kalau ingin tahu rumah orang Islam yang mulia yang seperti apa, rumah orang Islam yang mulia adalah rumah orang Islam yang di dalamnya ada yang membaca Al-Quran. Rumah orang Islam yang tidak ada bacaan Al-Qurannya di dalamnya adalah seperti rumah yang akan roboh dan amruk, tidak mulia. Rumahnya bagus saja tidak ada suara Al-Quran dibaca, tidak mulia. Apalagi rumah yang tidak layak dihuni, saudara-saudara. Yang rumahnya biasa-biasa saja, kalau dibacakan Al-Quran mulia. Apalagi kalau rumahnya itu bagus, bagus dalam pandangan kita, lebih mulia lagi, saudara-saudara. Sebelum ini makanya oleh karenanya mari, tiada hari tanpa Al-Quran. Tiada hari tanpa Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk cinta Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melihat Quran saja, Pak, melihat Al-Quran saja sudah pahala. Melihat Al-Quran saja, an-nadhar fil mushaf, ibadah. Melihat saja. Apalagi membaca sambil melihat, melihat sambil membaca. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad pernah bilang kepada Abdullah bin Mas'ud untuk dibacakan Al-Quran, Iqra' alayya Al-Quran, tolong bacakan Al-Quran kepada saya. Aqra' alayka wa alayka unzil ya Rasulullah. Kenapa saya harus membacakan Al-Quran sedang Al-Quran itu diturunkan kepada engkau ya Rasulullah? Uridu an asma' min ghairi, aku ingin mendengar Quran dibaca oleh orang lain. Karena mendengarkan Al-Quran saja, pahala, saudara-saudara. Masya Allah, begitulah mulianya Al-Quran. Sekali lagi, mari kita baca Al-Quran. Tiada hari tanpa Al-Quran. Namun sayang, saudara-saudara, tidak cukup dengan membaca. Tidak cukup membaca. Mari kita baca dan kita perhatikan at-tadabbur fi ma'aniha. Kita konsentrasi pada makna dan terjemahannya. Kemudian kita ekspresikan, kita aktualisasikan dalam kehidupan nyata. Itulah yang disabdakan atau disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah ditanya, apa yang dilakukan Rasulullah? Bagaimana perangainya Rasulullah? Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Jawaban Siti Aisyah jelas sekali. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Quran. Apa saja yang diajarkan oleh Al-Quran dilaksanakan oleh Rasulullah. Apa saja yang dilarang oleh Al-Quran dijauhkan oleh Rasulullah. Kana khuluqul Quran. Rasulullah adalah Quran berjalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa mulianya orang yang membaca Al-Quran. Oleh karenanya
Sekarang saudara-saudara, membaca Al-Quran sudah tergantikan oleh kegiatan-kegiatan membaca yang lain. Kita punya HP itu jadi pahala kalau membaca Al-Quran melalui HP, saudara-saudara. Tapi terlalu banyak anak dan remaja kita lebih sering membaca tulisan HP bukan Al-Quran daripada Al-Quran. Bangun tidur saja HP-nya dibaca, digitnya dibaca. Lebih sering melihat huruf HP daripada huruf Al-Quran, saudara-saudara. Sedih sekali, sedih sekali. Sudah merajai kehidupan kita ini, kehidupan anak-anak kita. Tidak apa-apa kegiatan itu, hanya saja jangan sampai volumenya, durasinya melebihi daripada kegiatan atau membaca Al-Quran. Malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit ada orang tua yang bangga ketika diumumkan anaknya juara itu, juara ini, juara menyanyi, juara itu, lomba ini, lomba itu, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, mestinya kita lebih bangga daripada semua itu adalah lebih bangga daripada juara Al-Quran. Saya ingin kepada kita semua, kullu ya'malu ala syakilatihi. Semua itu berjuang sesuai dengan profesi masing-masing kalau sudah besar. Nggak apa-apa anak kita akan menjadi apa, dia profesinya apa. Tapi anak yang berprofesi itu adalah anak yang pandai membaca Al-Quran. Apapun profesinya, apapun kegiatannya, saudara-saudara harus bisa membaca Al-Quran. Karena Al-Quranlah yang akan menyelamatkan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lebih dari itu. Kalau kita sudah membaca Al-Quran, cinta Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Apabila kamu berseteru, punya masalah, punya perbedaan pendapat dalam kehidupan ini, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, guidance book imam kita dalam kehidupan ini adalah Al-Quran. Wal Qur'anu imami. Apa saja rujukannya adalah Al-Quran. Hanya saja kadang-kadang terbalik. Kalau mau sholat lihat Al-Quran dan hadis. Kalau kita mau pergi haji, Al-Quran dan hadis. Kalau kita mau puasa, rujukannya Al-Quran, hadis. Tapi kalau ada kegiatan-kegiatan, masalah keduniaan yang kaitannya dengan harta, kadang-kadang tidak kembali kepada Al-Quran. Soal bisnis, soal zakat, saudara-saudara, semuanya juga sudah diatur oleh Allah dalam Al-Quran dengan hadis. Ada lagi satu yang lebih rentan, lebih sensitif, soal warisan. Saudara-saudara, itu soal warisan itu sudah jelas diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan seterusnya. Sudah jelas. Kalau orang yang beriman, orang yang memahami Al-Quran, kalau ribut soal warisan nggak usah ngadu ke pengadilan. Saudara-saudara, orang Al-Qurannya jelas, tinggal bilang sama ulama, sama ustadz yang memahami, nggak pakai bayar lagi. Saudara. Coba kalau kepada pengadilan harus berapa? Tapi kalau kepada ustadz, saudara-saudara, udah jelas. Mohon maaf, para ustadz ini yang pada pesantren memahami sekali tentang pembagian warisan. Mungkin kita-kita ini kalau disodorkan masalah soal warisan, nggak sampai 3 menit selesai. Ini falidzakari mislu hadzil unsayain, ibu dapatnya 1/6, istri dapatnya sekian, udah jelas. Sekian. Tapi asal hartanya ada. Kita udah kasih tahu nih orang, ini ibu dapat 1/8, kemudian istri dapat 1/8, ibu dan bapaknya kalau masih ada dapat 1/6.
anak laki dan anak perempuan dapatnya adalah falizakari mislu hadil unsayain. Iya Pak Ustadz. Terus yang akan dibagi hartanya apa? Belum ada Pak Ustadz. Ya, Ustadz udah capek, bukan dalil hartanya nggak ada. Saudara-saudara yang saya hormati. Kadang-kadang saudara-saudara, kadang-kadang kalau soal puasa, haji, sholat, Al-Quran, tapi begitu soal warisan nggak mau nurutin Al-Quran, nggak adil nih Allah. Falizakari mislu hadil unsayain. Allah aja dilawan saudara-saudara. Allah aja dialam. Nggak mungkin maja'alallahu fid dini min haraj. Nggak ada peraturan Allah itu yang menyusahkan umat. Nggak ada. Cuman umatnya yang tidak pandai menyesuaikan diri karena hawa nafsu. Karena kalau udah soal harta, saudara-saudara, kalau duit nggak ada saudaranya, kalau duit nggak ada saudaranya, saudara-saudara, kadang-kadang ribut masalah warisan, sampai mengeluarkan biaya ratusan juta, 900 juta kadang-kadang ke pengadilan. Akhirnya alhamdulillah asal gua menang. Begitu dia menang hartanya dijual, lakunya 300 juta, saudara-saudara. Biayanya 900 juta ke pengadilan. Pakai lawyer, saudara-saudara. Hartanya cuman 300 juta. Nggak apa-apa. Yang penting gua menang. Biar dia susah. Seneng sekali saudara-saudara ngelihat saudaranya susah. Nggak usah kayak begitu. Membagiin warisan. Orang bagi warisan nggak beli, nggak apa, tinggal bagiin doang, berantem. Apalagi kayak orang tuanya yang beli. Malu sama orang tua. Seandainya orang tua itu masih ada, begitu anak-anaknya pada ribut tentang warisan, pasti nggak dikasih sama orang tuanya. Deh, mendingan gua kagak kasih lu. Saudara-saudara yang saya hormati, makanya ada orang tua yang mau meninggal dikumpulin anaknya tentang warisan. Kalau Nabi Yakub, nabi-nabi waktu mau meninggal, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Waktu Nabi Yakub mau meninggal dunia, anaknya dikumpulin. Nanti kalau ayah sudah tidak ada, kalian mau menyembah apa? Kalian mau bertuhan kepada siapa? Itu yang ditanyain sama orang tua itu Nabi Yakub. Karena anaknya sudah di basic, jawabannya mantap. Qalu na'budu ilahaka. Jangan khawatir ayah, kami semua anak-anak ayah akan menyembah Tuhan ayah. Nah, ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Tuhannya nenek moyang Ibrahim, Ismail, Ishak. Ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Tuhan yang Maha Esa, dan kami semua akan menjadi muslim. Kalau mau diartiin bahwa nabi-nabi itu semua muslim, Islam agamanya. Wa nahnu lahu muslimun, kami tetap akan tunduk dan patuh kepada peraturan Allah. Kayaknya jarang dah kita waktu mau meninggal anaknya dikumpulin. Jangan lupa ya, nanti kalau ayah sudah tidak ada, lanjutkan jamaah di Babus Salam. Nanti kalau ayah sudah tidak ada, jangan lupa ayah itu donatur tetap di Babus Salam. Lanjutkan. Ya mungkin ada, cuman pengurus nggak denger. Saudara-saudara, jarang yang begitu. Di sana ada juga Pak yang begitu. Mohon maaf, di sana, sini kumpul karena dia mohon maaf, saudara saya masih orang Betawi, dia bilang, mau ngapain Mbak? Apa udah nggak kuat bener nih? Mau ngapain? Itu tanah yang ada empangnya buat abang lu ya, itu gitu. Cakep. Kenapa emang? Abang lu anak pengangguran, suruh mancing aja gitu. Cakep. Cakep ya. Jadi dia udah merhatiin tuh. Nah itu kebun yang ada pohon pisangnya, buat empok lu ya gitu. Kenapa Pak? Empok lu tukang kue. Jadi nggak beli apa? Nggak beli daun. Cakep. Hebat tuh orang tua yang begitu. Nah itu tanah yang samping madrasah jangan dibagi-bagiin. Kenapa udah dijual?
punya orang tolol gitu. Cakep tuh, cakep. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya muliakan, itu namanya memberi orang hidup kepada orang hidup, itu namanya hibah, aman, asal ada suratnya. Tapi kalau pemberian orang yang udah meninggal buat orang yang hidup pada ahli waris, itu namanya warasah. Begitu, Qurannya jelas itu. Pokoknya itu termasuk akhlak dan perilaku, belum lagi berakhlak kepada tetangga, berakhlak kepada orang tua, berakhlak kepada penjual, pembeli, ada di Al-Quran semua. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana khuluqul Quran. Contoh yang sederhana barusan adalah dilakukan oleh Nabi. Rasulullah mengarahkan sahabat seperti itu. Belum lagi yang lain. Makanya jadikanlah Al-Quran menjadi pedoman dan petunjuk menuju akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu dasarnya adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada umat, kepada hamba supaya selamat dunia akhirat. Oleh karenanya jangan lupa baca Al-Quran, cintai Al-Quran, baca Al-Quran, tiada hari tanpa Al-Quran, tapi juga dalami Al-Quran dan amalkan Al-Quran. Tapi jangan lupa mempelajari Al-Quran kepada orang yang memahami Al-Quran. Jangan salah bertanya, jangan salah bertanya, saudara-saudara. Kenapa saya katakan begini? Ada kisah, saudara, terakhir. Saya mendengar bahwa setan iblis itu pernah akan insaf, tapi nggak jadi, disebabkan membaca surah Al-Imran ayat 133. Apa itu Al-Imran 133? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Terjemahannya, bersegeralah kalian menuju ampunan dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dengan ayat ini iblis punya modal untuk mengecoh orang-orang yang rajin ibadat, termasuk yang baca Quran. Maka dia datanglah kepada orang bodoh, rajin ibadah tapi nggak punya ilmu. Datangnya pas maghrib. Begitu yang rajin ibadat tapi nggak punya ilmu, dia mau keluar sholat maghrib, dihadang depan pintu. Mau kemana ente? Mau sholat maghrib. Tunggu sebentar, maghrib nih. Makanya hati-hati kalau tamu pas maghrib datang, ya hati-hati itu. Karena kalau orang beriman begitu azan datang ke masjid, datang ke tempat sholat, ke musola. Kalau setan begitu mendengar azan, lari. Itu hadis sahihnya tuh. Begitu azan selesai, datang lagi. Begitu iqomah, lari lagi. Itu setan. Makanya setan itu sama azan takut. Makanya dibisikin tuh, kalau azan jangan kenceng-kenceng gitu, saudara. Jadi orang yang takut sama suara azan itu adalah, ya, saudara-saudara yang berbahagia. Kalau orang beriman senang, itu ntar bahasannya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, apa maksudnya? Saya mau sholat sepertinya, tapi saya nggak jadi sholat. Karena saya menemukan ayat Al-Quran yang akhirnya saya nggak sholat. Apa itu? Kata yang mau sholat. Ini Ali Imran ayat 133. Bersegeralah menuju Tuhan, ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Coba bayangin. Kalau surga luasnya langit dan bumi, berarti neraka kehabisan tempat. Ngerti? Kata setan, kalau sorga itu luasnya langit dan bumi, berarti tempat sorga, neraka nggak ada tempatnya. Orang udah penuh sama sorga semua. Makanya orang yang pada rajin sholat seperti itu akan dimasukin ke sorga. Orang yang nggak sholat seperti saya akan dimasukin ke neraka.
tapi karena nerakanya nggak ada, jadi saya masuk surga juga. Tuh setan tuh, setan tuh. Makanya saya nggak sholat. Kata tadi orang yang nggak punya ilmu, wah bener juga. Narok pici akhirnya, narok nggak jadi sholat. Sudah. Tuh orang bodoh. Sudah saudara. Makanya harus ngaji. Selesai, ada lagi orang alim, ngaji dia, baca tafsir dia, ngaji dengan ulama. Ditanyanya seperti itu juga, maghrib juga. Pertanyaannya, saya mau, siapa kamu? Iblis, setan. Mau insaf? Nggak percaya, setan mau udah janji depan Allah juga kagak bakal insaf, bohong loh, gitu. Ini orang pintar, orang Cipinang juga soalnya. Enggak, udah nggak percaya, gue meloh. Kalau mau ntar gue sholat dulu. Akhirnya sholat dulu dia. Setan nungguin dulu aja. Selesai sholat datang. Apa pertanyaannya? Itu tadi pertanyaannya. Kalau orang yang pada ibadat sholat pada masuk ke surga, orang yang seperti saya masuk neraka, tapi karena nerakanya nggak ada, akhirnya saya juga masuk surga. Itu sih pertanyaan jadul, kata yang pintar. Idza ja'al lail fa'ainan nahar. Ini sekarang gelap nih. Sekarang gelap. Tadi siang. Sekarang gelap. Sekarang kan maghrib. Tadi kan siang terang. Apabila malam datang, siang pergi kemana? Jadi pertanyaan dijawab dengan pertanyaan, saudara-saudara. Karena dijawab sama orang pinter, yang kurang pinter nggak ngerti. Termasuk jamaah Babu Salam juga yang kurang pinter nggak ngerti. Ngaji makanya saudara-saudara. Hadirin sekalian, idza ja'al lail fa'ainan nahar. Kalau malam tiba, siang pergi kemana? Kan tempatnya itu juga, gitu saudara-saudara. Kalau begitu juga dengan surga. Surganya itu, nerakanya itu. Jadi surga neraka lain tempatnya. Yakinin aja. Kata setan, susah orang pinter sih digodanya. Maka selamatlah orang-orang pinter. Dekat sama ulama, baca Al-Quran dan pelajari Al-Quran. Selamat dunia, selamat akhirat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.